Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sekarang sudah ada throttle body ini dari Hyundai Santa Fe TM CRDI 2.2 diesel ya. Di sampingnya ada Arduino. Arduino ini fungsinya dia kasih 5 volt reference voltage ke TPS-nya throttle body ini, dan kabel kuning ini akan balik ke Arduino, dia baca berapa volt yang balik dari throttle body. Di TPS itu ada seperti semacam apa ya, resistor atau seperti potentiometer lah gitu kan. Besarnya voltase yang balik itu sesuai dengan berapa lebar flap ini kebuka atau tutup gitu kan. Nah sekarang ini posisinya kebuka, itu kita baca 0,72 volt, artinya dia dalam kondisi kebuka gitu kan. Bedanya throttle body bensin dengan diesel, kalau bensin dia defaultnya tutup ya, kalau ini defaultnya kebuka. Oke, sebentar saya akan kasih jelasan sedikit. Ini sistem istilahnya drive by wire gitu kan. Kalau zaman dulu, mobil-mobil dulu, karburator ataupun flapnya itu dikontrol pakai sling. Artinya slingnya itu dihubungkan ke pedal gas ya. Jadi kalau kita injek gas, pedalnya itu akan buka, flapnya ini akan tarik atau ketutup gitu. Nah ini kalau kita gerakin tuh kelihatan tuh perubahannya tuh. Nah juga ada pairnya biasanya. Jadi pairnya itu buat posisi balik lagi ke default. Kalau diesel seperti bilang tadi, defaultnya kebuka. Nah, oke, di samping itu juga di sini ada voltmeter, bukan voltmeter, apa, power supply. Saya nyalain dulu power supply-nya, kasih 13 volt something. Oke, 12 volt. Nah di depannya ada volt ampere meter. Pada video sebelumnya saya sempat bahas tentang cara meriksa kerusakan pada DC motor. Saya bicara ada volt dan ampere. Ampere itu biasanya relevansinya ke load ya, soalnya kan di sini ada pairnya nih, jadi kalau digerakin dia ada hambatannya itu, hambatannya dalam bentuk pair, jadi ada beban. Nah habis itu di sini juga ada PWM generator atau full speed modulation generator. Nah dia akan kirim bedanya PWM sama potensio. Kalau potensio kita kasih resistor yang berubah-ubah, maka voltasenya akan drop. Kalau voltase drop, kecepatan motor itu juga makin turun gitu kan. Nah kalau PWM voltasenya tetap konstan, misalnya 12 volt ya 12 volt, cuma sinyalnya itu antara hidup dan mati. Nah lebar frekuensi hidup dan matinya itu istilahnya duty cycle. Nah duty cycle itu mensimulasikan voltase pada motor di dalam throttle body ini. Nanti kita akan jelasin throttle body ini komponennya apa aja gitu kan. Oke, sekarang kita mau ngetes dulu drive by wire-nya. Jadi kita bisa lihat di layar itu ada voltasenya ya, voltase posisi open. Kita bisa nyalain PWM generatornya, kelihatan flapnya bergerak. Kita bisa baca voltasenya itu 4,5 volt, posisi full ketutup. Nah kalau kita setengah 1,6 ya. Nah jadi ini seperti kayak apa ya, kayak pedal aja nih, ini yang kita injak-injak. Jadi kalau kita injak, dia akan injak pedal, dia akan berubah-ubah apa posisinya. Nah ini motornya kemarin kita udah ngecek ya, motornya agak-agak sakit, jadi dia nggak stabil tuh. Kadang dia mau jalan, kadang nggak, tergantung
posisi apa windingnya gimana. Nah ini kita lihat nih. Nah sayangnya kita nggak punya oscilloscope, jadi kita nggak tahu berapa sinyal berapa duty cycle yang dikirim sama PWM ini gitu kan. Ini kita baru putar dikit aja, kayaknya dia udah sampai penuh nih. Oke, sekarang kita pengen tahu referensi datanya seperti apa sih dari Hyundai. Nah kita buka aja software GDS. Kebetulan saya punya softwarenya, cuma sayangnya saya nggak punya itunya ya, nggak punya VCI nya. Habis itu spesifikasinya oke, ini tadi kalau dia full open, kita coba aja. Kalau dia full open 0,5, jadi kalau kita geser mati ya. Oke, kalau kita geser ke sini, nah ini buka, kita lihat di itu 0,49 0,5. Oke, nah sekarang dia posisi tegak. Dia bilang motor power is not supply. Ini seolah-olah kan ini posisinya mati nih si PWM nya. Ini 0,54 sampai 0,89. Nah ini 0,7271, berarti masih benar nih posisinya. Terus normal operation position 0,925 sampai 4,425. Oke, coba kita nyalain PWM nya. Dia maksimumnya 4,5 volt ya, 4,5 volt. Ini ada deviasi dikit karena mungkin di Arduino nya atau apa gitu kan. Nah ini coil resistant nih, kemarin kita sempat bikin di video sebelumnya mengukur coil resistant. Coil resistance-nya spesifikasinya dari 2,92 sampai 2,98. Kemarin pengukuran kita sampai berapa tuh? Sampai ada 140 ohm. Makanya itu yang saya maksud kenapa ini ada kerusakan. Cuma kerusakannya di sebelah mana? Kayaknya sih di windingnya atau mungkin berasnya kali, atau gimana, mesti dibuka gitu kan. Oke, sekarang ini brush wire-nya, jadi prinsip kerjanya ya seperti ini aja gitu kan. Ini seolah-olah pedal gas, kita putar. Nah ada TPS nya, jadi dari pedal gas kita injak, dia flapnya apa, ECU drive motor di sini, kasih tahu motor untuk posisinya berapa persen, masih TPS si ECU atau ECM, bandingin datanya, dia kasih berapa duty cycle, di TPS nya berapa persen ini posisi, atau berapa derajat itunya kebuka gitu kan. Nah begitulah cara kerja drive by wire. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe.